Selamat siang, yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Agus Yohanes Lubis, mahasiswa program studi PJJ Sistem Informasi, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Sistem Penilaian Otomatis Tugas Bahasa Inggris Siswa Berbasiskan AI, Studi Kasus Implementasi NLP, BERT GRU pada Sistem Informasi Penilaian Pendidikan. Oke, presentasi ini disusun secara terstruktur untuk menjawab 4 indikator utama dalam penilaian UAS ini. Yang pertama adalah model sistem informasi dan usulan usulan AI, membandingkan alur kerja sistem penilaian exiting dengan sistem usulan AI berbasiskan paper riset internasional. Kemudian kedua, permasalahan kinerja sistem. Kemudian ketiga, usulan metode AI. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan justifikasi ilmiah untuk membuktikan efektivitas model melalui data eksperimen kuantitatif dari jurnal berreputasi. Oke. Pada institusi pendidikan saat ini, proses penilaian kemampuan bahasa Inggris siswa, khususnya tugas esai tertulis maupun transkrip berbicara atau speaking, masih bergantung penuh pada pemeriksaan manual oleh guru. Sebagaimana digambarkan pada alur kerja sistem exiting, eh, siswa mengirimkan tugas atau rekaman berbicara, kemudian tugas tersebut masuk ke dalam antrian pemeriksaan guru. Selanjutnya, guru memeriksa satu persatu secara manual berdasarkan rubrik penilaian subjektif seperti grammar, kosakata, dan kelancaran. Kemudian guru menyusun nilai serta feedback secara tertulis. Terakhir, siswa akhirnya menerima hasil penilaian tersebut. Kelemahan paling mendasar dari sistem konvensional ini adalah prosesnya sangat bergantung pada kapasitas fisik dan ketersediaan waktu guru. Ketika jumlah siswa meningkat drastis, antrian pemeriksaan menjadi sangat panjang. Untuk memecahkan kendala tersebut, model yang saya usulkan adalah sistem penilaian otomatis berbasiskan Natural Language Processing atau yang biasa disebut dengan NLP, yang mengintegrasikan model konstekstual BERT dengan pemodelan sekuensial Guided Recurrent Unit. Alur kerja sistem usulan ini adalah teks atau transkrip tugas siswa masuk ke sistem, di pre-processing, diekstraksi makna konstekstualnya melalui BERT, dianalisis dan alur bahasanya melalui GRU, lalu diklasifikasikan nilainya secara otomatis beserta skor keyakinan dan umpan balik atau feedback detail kepada siswa dan guru. Rancangan model ini merujuk langsung kepada paper riset bereputasi internasional karya Lee tahun 2026 berjudul Modeling of an English Speaking Scoring System Integration Natural Language Processing Technique yang diterbitkan pada jurnal Discover Artificial Intelligence. Jika ditinjau dari ukuran kinerja sistem informasi, sistem penilaian manual Xiting memiliki lima kelemahan. Yang pertama, waktu tunggu feedback tinggi. Siswa harus menunggu waktu yang lama untuk mengetahui kesalahan karena antrian periksa manual. Kemudian yang kedua, konsistensi dan objektivitas rendah. Nilai eh, nilai sangat dipengaruhi faktor subjektif, suasana hati atau tingkat kelelahan guru, sehingga standar penilaian antar guru atau antar waktu bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, itu ada beban kerja guru tinggi. Waktu guru habis tercita untuk pemeriksaan tugas
rutin dalam jumlah besar. Kemudian keempat, feedback kurang mendalam. Karena keterbatasan waktu, catatan evaluasi yang diberikan seringkali sangat singkat tanpa analisis semantik yang mendalam. Kemudian ada yang kelima itu skalabilitas rendah. Sistem tidak mampu menangani lonjakan volume tugas dan skala besar secara bersamaan. Nah, mengapa permasalahan yang sebelumnya sudah dibahas itu sangat mendesak untuk diselesaikan dengan metode AI? Ukuran kinerja seperti akurasi, konsistensi, kecepatan feedback, dan kapasitas skalabilitas sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Keterlambatan feedback membuat siswa lambat memperbaiki kemampuan bahasanya. Implementasi AI berbasiskan NLP hadir sebagai solusi. Bisa dibilang solusi mendesak karena memiliki tiga pilar utama. Yang pertama, objektif. Penilaian dilakukan secara konsisten berdasarkan pola matematis tanpa bias subjektif manusia. Kemudian yang kedua, cepat. Karena skor dan feedback analitik, analitisnya dapat dihasilkan secara otomatis dalam hitungan detik. Kemudian scalable, sistem mampu memproses ribuan tugas secara paralel tanpa penurunan performa. Selanjutnya bisa kita lihat atau mari kita masuk ke detail arsitektur metode AI yang diusulkan yaitu BERT SSGRU. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada pro pre-processing, yaitu melakukan pembersihan teks, tokenisasi, dan embedding representasi kata dari transkrip tugas siswa. Kemudian yang kedua itu BERT English Conditional Random Model, lapisan embedding konstekstual berbasiskan transformer yang disempurnakan dengan conditional random field atau CRF untuk menangkap makna semantik dan hubungan antar label kualitas teks secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada speaking score GRU, itu modifikasi lapisan get recurrent unit dengan gerbang sentimen atau sentimen aware get kalau di bahasa Inggris kan yang menyesuaikan pembaruan state berdasarkan intensitas berbicara untuk melacak kohe- koherensi dan alur bicara secara sekuensial. Ini berdasarkan paper yang saya baca. Kemudian keempat, klasifikasi softmax menghasilkan klasifikasi skor atau sentimen kualitas tugas beserta probabilitas keyakinan model. Kemudian yang terakhir ada feedback loop dan kalibrasi, yaitu menyalurkan umpan balik atau feedback secara detail kepada siswa dan guru, sekaligus menyediakan mekanisme kalibrasi model berkala agar akurasi tetap adaptif. Terkait pengujian dan pelatihan, model ini menggunakan data set komprehensif sebanyak 5.000 sampel materi pembelajaran bahasa Inggris, baik itu berupa esai, eh, artikel, dan materi buku teks yang dianotasi secara manual oleh instruktur bersertifikasi. Dataset tersebut dibagi dengan rasio baku 70% data latih, training, 15% data validasi, kemudian 15% lagi itu data uji atau testing. Oke, kemudian selanjutnya keunggulan model yang saya usulkan ini didukung oleh bukti kuantitatif empiris dari paper yang saya gunakan sebagai acuan. Ya, Jika dibandingkan dengan performa terhadap model-model lainnya, bisa kita perhatikan dalam grafik ini, model logistik regression itu hanya mencatat akurasi eh, 78,5%,
LSTM itu memperoleh akurasi 84,2%. Kemudian ada BERT standar itu mencapai akurasi 88,9%. Kemudian model usulan gabungan antara BERT SSGRU itu mencapai akurasi 90,6%. Data ini membuktikan bahwa kombinasi pemahaman semantik BERT dan pemodelan sekuensial GRU menghasilkan akurasi yang tinggi dan seimbang di setiap metriknya. Keunggulan ilmiah ini memberikan dampak nyata pada sistem informasi penilaian. Ya, di sini ada 4 kelebihan dari sistem yang sudah diusulkan. Yang pertama itu akurasinya lebih tinggi, mampu memahami tata bahasa sekaligus konteks narasi siswa secara utuh. Kemudian kedua, konsistensi mutlak menghilangkan variasi subjektif dan faktor bias antar penilai. Kemudian yang ketiga, kecepatan penilaian. Proses koreksi tuntas dalam hitungan detik, memangkas waktu tunggu secara radikal. Kemudian ada keempat, skalabilitas tinggi, yaitu mampu memproses ribuan tugas secara serempak tanpa penurunan akurasi sedikit pun. Ini berdasarkan paper acuan yang saya gunakan. Oke, sebagai kesimpulan, usulan sistem penilaian otomatis berbasiskan arsitektur BERT SSGRU ini secara ilmiah dan praktis mampu mengatasi kelemahan sistem manual, baik dari segi waktu tunggu, konsistensi penilaian, dan beban kerja guru, maupun skalabilitas institusi pendidikan. Demikian pemaparan presentasi ujian akhir semester saya. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT, atas seluruh bimbingan dan keilmuan yang saya telah terima selama perkuliahan ini. Terima kasih sebelumnya.